Aku nggak percaya, itu kan nggak scientific, itu pseudoscience, itu hoax dan lain sebagainya. Ada dasar penelitiannya nggak? Kalau ada bisa dong disertain. Nah aku kan pengen ngejawab itu nggak sesimpel jawab iya dan enggak. Dan aku bakal bahas ini. Semoga aja membuka salah kaprahnya kalian terhadap ilmu psikologi. Karena yang nanya itu biasanya bukan anak psikologi atau anak psikologi tapi nggak paham tentang ilmu psikologi. Nah loh, gimana tuh? So, I'll be back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Jadi judulnya adalah bedanya ilmu psikologi dan juga eksakta. Secara sederhananya sih lu tinggal bilang satu eksakta, satu non eksak ya. Tetapi pada kenyataannya banyak banget orang yang gak paham IPA, IPS gitu ya. Kalau IPA berarti banyak hitung-hitungan, kalau IPS berarti banyak hafal. Enggak sesimpel itu Ojan. Dua-duanya keren, dua-duanya susah, tergantung otak kalian masing-masing. Oke? Jadi buat kalian yang pemikirannya itu simple, sederhana, susah nginget, kadang-kadang ada yang nyemplung ke IPA. Tapi yang pandai menghafal ke IPS, gak sesederhana itu kisah anak ternyata. Yang pertama, dari sejarah psikologi dulu. Tahu gak lo bahwa sebenarnya dulu psikologi itu bukan sebuah mata pelajaran, bukan sebuah jurusan, dan bukan sebuah cabang ilmu pengetahuan, tetapi hanya sebuah cabang filsafat. Jadi banyak paham-paham atau teori psikologi yang berawal dari pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani. Terus yang kedua, tujuan dari ilmu psikologi sendiri adalah mengendalikan kepribadian atau perilaku manusia agar tercipta keselarasan atau keharmonisan di dunia ini. Ya segampang itulah manusia bisa berbuat baik satu sama lain termasuk terhadap dirinya sendiri. Karena kan ada orang yang berbuat baik sama orang lain, tapi dia tidak bisa berbuat baik terhadap dirinya sendiri, which is melukai diri sendiri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sifat dari ilmu psikologi itu non absolut. Ini bisa di-compare sama ilmu eksak, yang mana itu ada kesepakatan. Misalkan kayak 1 ditambah 1 ya sepakat 2. Ketika ada orang lain berteorikan 1 tambah 1 sama dengan 3, itu akan jadi salah. So itu tadi absolut, bahwa ada kesepakatan bahwa ini yang benar, makanya teori yang lain salah. Itu rata-rata eksak kayak gitu. Walaupun mungkin tidak semua ya, tetapi rata-rata eksak ya seperti itu. Kenapa aku tahu? Karena dulu aku kuliah di jurusan matematika, program studi ilmu komputer. Jadi gue tahu banget bahwa 1 tambah 1 ya harus 2, integral ya harus kayak gini. Kesepakatan para ilmuwan yang dipakai yang ini, selain ini itu adalah salah, itu absolut namanya. Tergantung mana yang disepakati benar. Dan itu akan sangat berbeda ketika lu masuk ke psikologi. Aku juga kuliah lagi ya di psikologi, bukan S2, sama-sama S1. Jadi gue tahu detail-detailnya. Oh my god. Jadi begitu masuk psikologi aku agak kaget karena ternyata di psikologi itu banyak teori yang satu sama lain itu bertentangan. Dan para peneliti itu sepakat untuk tidak sepakat. Jadi gak ada di psikologi bahwa ketika teori ini benar maka teori yang lain salah. Enggak kayak gitu. Itu poin paling pentingnya. Kembali lagi ke poin pertama, bahwa psikologi itu berasal dari filsafat sebenarnya. Kan kamu gak bisa membenarkan salah satu filosofi orang tetapi menyalahkan filosofi orang yang lain. Gak bisa, gak boleh kayak gitu. Anak psikologi pasti pernah deh kuliah di filsafat, percaya? Ini bukan kisah sih, penelitian. Jadi ada penelitian tentang kepribadian. Pertanyaannya adalah, hipotesisnya adalah, watak manusia itu diwariskan atau dibentuk ya? Ada saudara kembar dong. Ya, for information, namanya penelitian psikologi itu kadang bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Nah, saudara kembar ini dipisah. Yang satu hidup bersama orang tuanya, dan yang satunya hidup bersama orang tua asuh. Orang tua adopsi. Kebalik ya? Itulah pokoknya. Nah, hasil akhirnya ketika mereka udah dewasa,
Itu sifatnya, yang penelitian A itu sifatnya mirip dengan orang tuanya, dua-duanya. Tapi yang penelitian lainnya ternyata yang bersama orang tuanya karakternya mirip dengan orang tuanya, dan yang si anak satunya itu mirip dengan orang tua angkatnya. Dua result yang berbeda, walaupun genetiknya sama. Makanya ada teori psikologi yang bilang bahwa sebenarnya watak itu diwariskan oleh orang tua. Di sisi lain ada yang bilang bahwa watak itu dibentuk oleh lingkungan. Dan dua-duanya bilang mereka benar. Karena kan sesuai penelitian dan ada dasar teorinya kan. Tapi nggak bisa nih, yang satu nyalain yang lain nggak bisa. Itu contoh aja, salah satu contoh aja yang berbeda, tetapi mereka sepakat untuk tidak menyalahkan satu sama lain. Dua-duanya benar. Itulah psikologi. Itulah yang namanya non-absolut. Jadi sifatnya relatif. Tergantung sudut pandang peneliti, parameter-parameter apa yang diteliti. Yang diteliti itu sendiri, yaitu manusianya. Lah pertanyaan selanjutnya sebelum aku ngejawab tentang ada nggak penelitiannya, pertanyaan nih, gantian nih gue nanya sama lo. S3 psikologi, apakah lebih tahu kepribadian kamu dibanding diri kamu sendiri? Enggak selalu. Kadang ibu kalian lebih tahu kamu dibanding dokter psikologi. Yes, benar. Karena kan namanya manusia itu bermacam-macam ya. Kenapa seperti itu? Tadi bahwa psikologi adalah ilmu filsafat, ilmu tentang hidup, ilmu tentang kepribadian manusia. It's just like a skill, you know. Itu kayak skill. Jadi kamu gak harus jadi akademisi untuk bisa memahami suatu pola atau watak seseorang. Seperti halnya renang. Apakah S3 renang lebih mahir dibanding yang nggak S3 atau yang nggak sekolah renang? Nggak selalu. Tujuannya renang apa sih? Mengapung, nggak tenggelam. Sama juga tadi, tujuan psikologi apa sih? Mengontrol atau mengendalikan tindakan manusia. Jadi siapapun orang itu boleh meneliti, boleh mengeluarkan teorinya sendiri-sendiri. Namanya juga filsafat ya. Lu gak harus percaya Plato kok. Kalau misalkan kamu gak percaya sama dia. Lu gak harus percaya sama Aristoteles kok. Lu boleh percaya diri kamu sendiri. Kenapa? Karena yang ngalamin adalah kamu. Kamu lebih tahu dibanding Plato. Kamu lebih tahu dibanding para psikolog itu. Pun gak selalu loh psikolog itu enak buat diajak ngobrol. Pun gak selalu para psikolog itu bebas dari depresi. Enggak selalu. Walaupun mereka tahu ilmunya. Kuliah di jurusan psikologi itu hanya sekedar alat. Bukan berarti menandakan kamu tuh lebih mahir dibanding orang lain, lebih tahu dibanding orang lain. Bukan berarti orang yang gak kuliah di jurusan psikologi juga gak bisa meneliti. Cuma memang kalau misalkan harus diakui secara ilmiah, ya harus mengikuti metode penelitian ilmiah yang ada di jurusan psikologi. Akun Instagram @karaktercintagoldar itu penelitiannya tuh lama, dari 10 tahun yang lalu. Dan itu memang belum dituangkan di metode penelitian ilmiah, belum disidangkan ibaratnya. Tapi it doesn't mean bahwa itu salah. Dan it doesn't mean bahwa itu benar 100%. Enggak, non absolut. Tetapi kalau lu nyalahin 100% itu juga salah kamunya. Aku bingung ngejawabnya ketika ada penelitiannya enggak? Ini ilmiah enggak? Gitu-gitu aku bingung karena memang penelitian ini belum selesai. Banyak banget orang mendewakan sains, tetapi mereka sendiri gak paham bahwa sains itu sendiri mengakui bahwa mereka gak bisa diakui 100% benar. Aneh kan? Udah jelas-jelas Tuhan yang lebih benar, kenapa mereka malah menuhankan sains gitu? Sains aja bilang bahwa gue bukan Tuhan gitu. Jadi guys, sorry banget kalau ngomongnya agak berat untuk kali ini, but please, di Indonesia itu kita terbiasa dididik berdasarkan otak eksakta. Otak eksakta adalah absolut. Which is, kalau yang ini benar, maka yang lain salah. Jika pendapat ini benar, maka pendapat yang lain salah. Nah, psikologi nggak bisa kayak gitu, guys. Oke? Termasuk filsafat, termasuk ilmu-ilmu humaniora yang lain. Kita nggak bisa maksain pendapat kita kepada orang lain. Dan ini hal biasa di kancah perilmuan bahwa nggak selalu sepakat. Insya Allah hidup kita tuh lebih tenang. Nggak dikit-dikit tuh nyalahin, nggak dikit-dikit tuh emosi gitu ya ketika disalahin balik misalkan. Kalian yang saat ini mungkin lagi belajar, Allah kuatkan motivasi kalian, Allah angkat derajat kalian. Stay love and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.